Cincin Perintah Kaisar Naga, Bab 5027 hingga 5029. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sentian melengkungkan bibirnya membentuk seringai, dan mengarahkan ujung pedangnya ke tanah. Alam tidak mewakili kekuatan. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba kabur, dan saat berikutnya dia muncul kurang dari 3 kaki di depan Huo Zhao. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara keras menembus udara dan langsung menuju tenggorokan Huo Zhao. Huo Zhao menghindar dengan tergesa-gesa dengan bergerak ke samping, tetapi melihat bahwa pedang Sentian mengikutinya seperti bayangan, dan setiap pedang dipenuhi dengan tekad untuk membunuh. Cahaya pedang itu bagaikan hujan, menjalin jaring merah darah yang tidak dapat ditembus di udara. Huo Zhao terpaksa mundur berkali-kali. Jubah perangnya yang indah terkoyak oleh energi pedang, memperlihatkan baju zirah lembutnya yang bersinar dengan cahaya kemasan. Bagaimana ini mungkin? Mata guru Huo membelalak dan rahangnya hampir ternganga ke tanah. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu mampu mengalahkan ayahnya dalam konfrontasi langsung. Para kultivator benua Changsuan sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Seorang kultivator muda mengusap matanya dan bergumam, apakah aku terpesona? Seorang dewa abadi kelas 1 benar-benar mengalahkan seorang dewa abadi kelas 5. Hahaha. Humazi menepuk pahanya dengan gembira, lalu meludah kemana-mana. Sentian hebat sekali. Hebat, hebat. Puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan berteriak bersama. Mendengarkan bualan itu, Sentian merasa kakinya lemas dan seluruh badannya melayang. Di tengah medan perang, ekspresi Huo Zhao menjadi semakin jelek. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat mengimbangi kecepatan Sentian. Masing-masing pedang lawan menghalangi jalan mundurnya tepat pada waktunya, memaksanya untuk menerima serangan langsung. Yang lebih mengerikan adalah kekuatan spiritual Sentian tampaknya tidak ada habisnya, sama sekali tidak ada tanda-tanda kelelahan. Teknik rahasia para dewa, jaring langit dan bumi. Huo Zhao akhirnya tidak dapat menahannya lagi, menggigit lidahnya kuat-kuat, dan memuntahkan darah. Saat esensi darah ini berubah menjadi kabut darah dan menghilang, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Masing-masing rantai ini diukir dengan rune kuno, memancarkan aura yang menekan semua hal, dan terjalin ke arah Sentian dari segala arah. Oh tidak! Wajah Mo Qingyun berubah drastis, dan tanpa sadar dia bergegas maju untuk membantu. Ini adalah teknik kurungan klan dewa. Begitu terjerat, bahkan seorang abadi kelas 6 tidak dapat membebaskan diri. Para pembudidaya benua Changsuan memejamkan mata karena putus asa. Seorang kultivator wanita parubaya menutupi wajahnya dan terisak, sudah berakhir, Senior Sen akan mati di sini. Teknik rahasia jaring surgawi milik Huo Zhao benar-benar meledak, dan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya melilitnya seperti ular berbisa, langsung mengikat Sentian lapis demi lapis. Rune kuno pada rantai itu berkedip-kedip, dan masing-masing rune mengandung kekuatan untuk menekan semua hal. Kekuatan spiritual Sentian ditekan sedemikian rupa sehingga pedang pembunuh naga pun menjadi redup. Hahaha, Sentian, kamu kalah juga. Huo Zhao tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan keganasan. Kau hanyalah seorang dewa kelas 1, dan kau berani menantang keagungan para dewa. Hari ini, aku akan membuat jiwamu terbang. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan rantai emas itu tiba-tiba mengencang. Tulang Sentian mengeluarkan suara retak di bawah beban berat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Tuan Sen. Para pembudidaya benua Changsuan meraung putus asa. Sentian. Wajah Mo Qingyun menjadi pucat. Dia ingin segera menyelamatkannya, tetapi Huo Zhao melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah penghalang emas meniupnya kembali. Mata Humazi memerah dan dia meraung, jika kau berani membunuhnya, aku akan melawanmu sampai mati. Huo Zhao mensibir, hanya kalian semut. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira Sentian sudah ditakdirkan mati. Raungan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seketika itu juga, kobaran api membubung tinggi ke angkasa bagaikan letusan gunung berapi yang langsung membakar rantai emas itu hingga berkeping-keping. Apa? Pupil mata Huo Zhao tiba-tiba mengecil dan dia menatap Sentian dengan tak percaya. Sentian dikelilingi oleh api, dan di bahunya, seekor kilin muda dengan badan merah dan sisik berapi sedang meraung dengan kepala terangkat. Matanya sepanas lahar dan badannya memancarkan tekanan mengerikan dari seekor binatang suci. Api.
Api kilin. Nada suara Huo Zhao berubah, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa tingkat pertama memiliki binatang suci? Para kultivator benua Changsuan semuanya tercengang, mulut mereka ternganga, terlalu terkejut untuk berbicara. Ya dewa, itu binatang legendaris. Senior Sen benar-benar mendapat bantuan kirin api. Humazi gemetar karena kegirangan, hahaha. Aku tahu anak ini punya trik tersembunyi. Kirin api kecil melirik Huo Zhao dengan jijik, lalu berubah menjadi sinar api dan kembali ke cincin penyimpanan. Sentian berhasil melepaskan diri dari belenggu itu, dan kekuatan spiritualnya yang awalnya tertekan pun langsung pulih kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Huo Zhao, apakah kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Sentian tersenyum dingin, membalik tangan kanannya, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Busur Raja Dewa. Wajah Huo Zhao tiba-tiba berubah, dan sedikit ketakutan akhirnya muncul di matanya. Kamu tidak bisa dipercaya. Bukankah kamu sudah setuju untuk tidak meminta bantuan? Huo Zhao berkata pada Sentian. Aku tidak mencarinya. Binatang kilin adalah hewan peliharaanku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga bisa membuat hewan peliharaan binatang suci. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sentian berkata sambil tersenyum dingin. Wajah Huo Zhao tampak lebih jelek daripada jika dia makan kotoran. Di mana dia bisa mendapatkan hewan peliharaan binatang suci? Pada saat ini, Sentian perlahan menarik tali busur, dan energi jahat Pola Dao menyerbu dengan panik. Sebuah anak panah yang terang bagaikan bintang terbentuk dari udara tipis pada busurnya. Anak panah ini akan melepaskanmu. Aduh! Anak panah itu menembus udara, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Huo Zhao buru-buru menggunakan semua senjata sihir pertahanannya, tetapi di hadapan kekuatan busur Raja Dewa, semua pertahanannya rapuh seperti kertas. Ledakan, embun, darah menyembur keluar seperti air mancur. Huo Zhao mengerang, terhuyung ke depan, tetapi berhasil menjaga badannya tetap stabil. Dia berbalik dengan susah payah, dan menatap Sentian dengan ketakutan di matanya, siapa kamu? Dengan begitu banyak senjata ajaib dan hewan peliharaan ajaib, identitas dan status macam apa yang dapat dimiliki seseorang? Kau tahu, Sentian sekarang hanya seorang abadi tingkat pertama. Ketika di alam surgawi, Huo Zhao kalah karena ia hanyalah seorang roh dan kekuatannya terbatas. Terlebih lagi, Sentian mampu mengalahkan dirinya sendiri hanya dengan dirasuki oleh seseorang. Akan tetapi sekarang, Sentian, seorang abadi yang tersebar tingkat pertama, mengalahkan dirinya sendiri, seorang abadi yang tersebar tingkat kelima. Meski mendapat bantuan kirin api, Huo Zhao tetap terkejut dengan kemampuan Sentian yang mampu bertarung melawan lawan di level lebih tinggi. Sentian menyimpan busur Raja Dewa, perlahan memanggil pedang pembunuh naga, mengarahkan pedang ke arah Huo Zhao, dan berkata dengan dingin, seseorang yang tidak mampu kau ganggu. Saat dia berbicara, badan Sentian menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di depan Huo Zhao, dengan ujung pedang menunjuk ke tenggorokan Huo Zhao. Sekarang, apakah kamu mengakui kekalahan? Seluruh tempat itu sangat sunyi, bahkan suara napas pun dapat terdengar dengan jelas. Semua orang menahan napas, menunggu hasil pertarungan menegangkan ini. Ekspresi wajah Huo Zhao terus berubah, dengan perjuangan, kemarahan, dan keengganan tampak di matanya. Pada akhirnya, semua emosinya berubah menjadi frustrasi yang mendalam. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, aku menyerah. Tidak mudah membuat orang-orang klan dewa menyerah. Selain fakta bahwa Huo Zhao benar-benar terkejut oleh Sentian, dia juga memiliki sepasang anaknya sendiri di tangan Sentian. Kita menang. Senior Sen menang. Setelah hening sejenak, para kultivator benua Changsuan bersorak kegirangan. Banyak orang menangis kegirangan dan berpelukaan. Orang tua yang putus asa itu pun berlutut dengan air mata mengalir di wajahnya. Dewa memiliki mata, benua Changsuan kita terselamatkan. Humazi menari kegirangan dan tak sengaja menginjak ujung bajunya sendiri, hingga terjatuh terbalik. Namun dia tidak peduli dan terus tertawa. Huo Jingjing terkulai ke tanah, wajahnya yang halus dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayahku kalah? Bagaimana mungkin? Harga dirinya hancur total pada saat ini dan tatapannya kosong tak bernyawa. Sentian menyimpan pedang pembunuh naga dan menatap Huo Zhao dengan dingin, penuhi janjimu,
bawa orang-orangmu dan keluar dari benua Changsuan. Aku boleh pergi, tapi kau harus membiarkan anak-anakku pergi. Kalau tidak, bahkan jika aku menghancurkan seluruh 8 istana, aku akan memusnahkan seluruh benua Changsuan. Huo Zhao berkata pada Shen Tian. Tidak, itu tidak akan berhasil. Aku akan membiarkan mereka semua pergi. Tapi bagaimana jika kamu tidak pergi dan terus membunuh orang-orang di benua Changsuan? Saya hanya bisa membiarkan 1 dari 2 orang ini pergi untuk menunjukkan ketulusan saya. Anda yang menentukan pilihan. Shen Tian berkata pada Huo Zhao. Ketika Huo Zhao mendengar ini, dia melihat putra dan putrinya, tetapi merasa sulit untuk membuat pilihan. Ayah, selamatkan aku, adikku baru saja ditangkap, dan aku telah dikurung selama berhari-hari. Aku tidak ingin mati, dan aku tidak ingin dikurung dan menderita, selamatkan aku. Guru Huo berteriak putus asa, ingin Huo Zhao menyelamatkannya. Melihat hal ini, Huo Jingjing berkata kepada Huo Zhao, Ayah, tolong selamatkan saudaraku. Aku akan menjadi sandera mereka. Aku yakin mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Huo Zhao hanya bisa mengangguk. Melihat ini, Shen Tian melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang untuk melepaskan Guru Huo. Begitu dibebaskan, Guru Huo langsung menunjukkan sisi jahatnya. Shen Tian, jika kau berani menangkapku, tunggu saja aku. Kuil kami bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka, kata Guru Huo dengan arogan. Shen Tian menatap tatapan arogan Tuan Huo, tersenyum dingin dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, percaya atau tidak, aku dapat menangkapmu kembali sekarang. Jangan lupa, ayahmu telah dikalahkan olehku. Jika aku menangkapmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Mendengar ini, Tuan Huo langsung menutup mulutnya, lalu buru-buru menarik Huo Zhao dan berkata, Ayah, ayo kita pergi, ayo cepat pergi. Huo Zhao menatap Shen Tian dengan dingin, Shen Tian, jika putriku sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bahkan jika kau mengalahkanku, seluruh kuil ada di belakangku, dan di belakang kuil ada seluruh klan dewa. Kau tidak boleh memprovokasi mereka. Jangan khawatir, selama kamu tidak menargetkan benua Changsuan, putrimu akan baik-baik saja. Shen Tian berkata dengan ringan. Baiklah, aku tidak akan lagi mengincar benua Changsuan, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Huo Zhao berkata dengan dingin. Terserah. Bahkan jika kau melepaskanku, aku tidak akan melepaskan kuil. Shen Tian berkata dengan santai. Jingjing, jaga dirimu baik-baik. Setelah Huo Zhao mengatakan ini, dia pergi bersama semua orang dari istana ke-8. Setelah Huo Zhao pergi, para kultivator dari benua Changsuan semuanya berlutut di hadapan Shen Tian. Shen Tianlah yang menyelamatkan seluruh benua Changsuan dari pembantaian dan perbudakan. Mo Qingyun menatap Shen Tian dengan mata penuh kekaguman dan iri. Seorang abadi kelas 1 di alam abadi pengembara benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Anda tahu, ini adalah masyarakat di mana yang kuat dihormati. Meskipun alam tingkat pertama Shen Tian yang dipenuhi para dewa dan makhluk abadi dipandang rendah oleh orang lain, kekuatan yang ditunjukkan Shen Tian sungguh patut ditiru. Bawa kami untuk melihat Xuan Feimu. Shen Tian berkata kepada pria di awal benua Changsuan. Baiklah, baiklah. Pria itu mengangguk berulang kali, Senior Shen, silakan ikuti saya. Shen Tian dan yang lainnya melompat bersama pria itu dan menuju ke istana tempat teratai biru berada. Para kultivator dari benua Changsuan itu hanya berdiri perlahan setelah Shen Tian dan rekan-rekannya pergi. Seorang biksu tua bergumam, Senior Shen lah yang menyelamatkan kita, menyelamatkan seluruh benua Changsuan kita. Kita harus membangun badan emas untuknya, sehingga keturunan kita dapat memujanya untuk generasi mendatang. Namun saat ini, Shen Tian sama sekali tidak tahu bahwa setiap orang akan membangun badan emas untuknya, dan masih dalam perjalanan untuk melihat teratai biru. Mo Qingyun sesekali melirik Shen Tian dan menjadi marah. Meskipun dia baru mengenal Shen Tian dalam waktu singkat, saat ini, Mo Qingyun merasa bahwa dia tampaknya tertarik pada Shen Tian. Terutama saat Shen Tian yang berada di level pertama alam abadi tersebar bertarung sendirian melawan Huo Zhao yang berada di level kelima alam abadi tersebar, itu sangat keren. Hu Mazi menatap Huo Jingjing yang tertunduk dan meneteskan air liur. Lagi pula, pria manapun yang melihat Huo Jingjing mengenakan setelan ketat itu pasti akan bereaksi.
Bersambung.